tawaran hukum yang bisa diberikan oleh beliau. Dan yang kedua, niatan berkaitan dengan untuk sebagai calon wakil presiden. Saya tidak membantah bahwa nama saya sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Ya, efek domino testimoni Hasto, kita lanjutkan dialognya. Masih bersama kita Pak Abdullah Hemawa dan M. Yusuf Sahide. Pak Abdullah, ini kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Bang Refli tadi, ini juga menarik. Ini sebetulnya kasus, ya dalam tanda kutip, bukan kasus yang luar biasa gitu, tapi gaungnya jadi luar biasa. Nah, ini bukankah akan menimbulkan dampak terutama kepercayaan ya. Kalau kita bicara soal jabatan-jabatan publik, lembaga-lembaga publik, ini kan kita bukan hanya bicara soal apa itu, tapi juga trust publik terhadap lembaga itu dan orang-orang yang berada di sana. Bukankah ini akan menimbulkan apa namanya turunnya kepercayaan publik terhadap KPK? Pertama, saya setuju tentang koreksi siapa saja masyarakat, pemerintah terhadap lembaga negara, terhadap eksekutif, yudikatif, legislatif. Tapi tidak direkayasa secara politis. Ini kan direkayasa secara politis. Misalnya apa indikatornya menurut Anda ini direkayasa? Kasus Pak BW itu kan Kota Waringin Barat, ya, Pilkada. Itu 2010. 2010. Tuh. Dan kemudian itu dilaporkan ke Mabes Polri juga oleh pihak-pihak terkait. Tahun 2010 itu? 2010. Terus kenapa tidak diselesaikan? Baru sekarang, seperti itu. Katanya ada laporan baru, tanggal 19 Januari. Nah, ini yang luar biasa, luar biasa. Artinya laporan 19 Januari, penetapan tersangka 20 Januari, cuma 1 hari. Kemudian penerbitan surat penangkapan tanggal 20 Januari, 23 ditangkap. Ini super luar biasa di galaksi manapun. tidak seperti ini. Sebab pengalaman di KPK itu full bucket, kemudian penyelidikan itu bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan baru kemudian ditetapkan tersangka. Mungkin karena bukti-buktinya dianggap cukup, Pak Abdullah. Ya, dianggap cukup. Kalau begitu kenapa waktu dari 2010 itu tidak? Nah, jadi logika ini common sense saja. Itu tidak dilakukan kalau BG tidak ditetapkan tersangka. Kan itu hanya beberapa dan sudah itu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan ditetapkan BG tersangka karena dendam pribadi Abraham Samad terhadap Budi Gunawan, terus kalau begitu apa logika itu tidak juga dianalogikan bahwa kenapa BW ditetapkan tersangka karena Budi Gunawan. Kan itu kan analogi yang sama kan. Jadi berarti kan soal balas dendam. Padahal di KPK itu semua pimpinan setuju tetapkan seorang tersangka, tapi kalau direktur penyidikan, direktur penuntutan atau penyidik itu tidak setuju. Saya beberapa kali ikut gelar perkara. Saya sudah jelaskan beberapa kali. Pernah sekali waktu gelar perkara, semua sudah setuju. Pimpinan, penasehat, deputi, penyidik. Tiba-tiba ada seorang pimpinan baru ingat, ini direktur penuntutan kemana? Dicari, dihubungi, datang. Ditampilkan lagi. Beliau baca, oh belum cukup Pak. Belum cukup. Menurut direktur penuntutan? Belum cukup. Nah, akhirnya tidak jadi, dibatalkan, harus dikembalikan lagi kepada penyelidik untuk Kenapa? Karena direktur penuntutan itu yang akan bertarung di pengadilan, anak buahnya, sehingga dia tidak mau kalah di pengadilan. Jadi mekanisme seperti begitu. Artinya sebetulnya Anda yang mengatakan, walaupun pimpinan KPK sekarang semuanya dijadikan tersangka, kasus ini tidak akan berhenti. Oh tidak, karena ini sudah proses pelanjutan, karena sudah ada penetapan SK tersangka. Jadi ini kalau Anda anggap ini juga analoginya balas dendam yang tidak ada artinya, tidak akan menghentikan apapun ya. Tidak penting karena undang-undang melarang KPK menerbitkan SP3. Kalau kepolisian kejaksaan kapan-kapan menangkap orang tidak cukup alat bukti bisa dihentikan dengan menerbitkan SP3. Kalau KPK undang-undang melarang tidak boleh menerbitkan SP3, sehingga prosesnya itu super hati-hati. Baru kemudian ditetapkan tersangka, dan sejarah membuktikan dari 300 lebih kasus itu cuma 1 wali kota Bekasi yang lolos di pengadilan negeri, tapi KPK kasasi dijatuhi hukuman. Ya, Mas Yusuf, ini kan menarik sebetulnya menurut Pak Abdullah tadi. Ini hampir mirip kalau analoginya itu adalah balas dendam, maka yang dilakukan kepada pimpinan KPK juga balas dendam. Anda sebagai lembaga yang mengawasi KPK, apakah juga melihat hal yang sama? Saya kira gini, ini dua perkara ini beda. Jadi perkaranya Pak Abraham dan Pak Wijanto ini berbeda. Jadi ini kan berawal dari penetapan tersangka Pak BG. Jadi
walaupun tidak wajib ya, tanpa diberikan hak hukum untuk melakukan pembelaan dalam hal ini sebagai saksi, tiba-tiba ditetapkan tersangka, walaupun ini kan tidak wajib dipanggil gitu loh. Tetapi kan ini kan menjadi tradisi yang bagus selama ini dalam sistem hukum acara kita. Dan ini momentumnya, timingnya gitu loh. Timingnya itu di saat melakukan fit and proper test. Jadi mulai dari internal Polri, Kompolnas, Presiden, dan DPR dianggap clear, tiba-tiba tersangka gitu loh. Nah, ini batas MUI yang saya nggak tahu. DPR dan Presiden itu bukan penyelidik dan bukan penyidik. Enggak, yang bisa... bukan persoalan itu, timingnya. Jadi ini yang membuat muncullah dugaan politisasi KPK ke Polri. Ini muncul dugaan. Jadi, Polri atau BG sebetulnya menurut Anda? Ini kan kalau Pak BG ini kan calon Kapolri. Jadi ini calon Kapolri, calon bukan Kapolrinya, ya? bukan personalnya. Karena calon Kapolri biasa dikaitkan di situ institusi ini. Saya awalnya tidak melihat bahwa institusi Polrinya yang dikaitkan, tapi ke Pak ini BG. kan isunya dugaan politisasi, bukan kepada Pak BG. Yang dimunculkan ini adalah dugaan politisasi KPK kepada Polri karena Pak BG ini calon Kapolri. Satu-satunya loh yang tinggal ditetapkan. Kalau menurut Anda, kalau calonnya bukan Pak BG akan terjadi seperti ini nggak? Saya kira ini akan berbeda. Tetapi kan ini kan sudah terjadi. Kemudian muncullah link Kompasiana yang selama ini kita tidak pernah tahu. Kalau soal timing penentuan BG sebagai tersangka, saya agak setuju. Dan itu saya juga kritik dan tanya teman-teman. Tapi saya kemudian bisa menjelaskan kepada masyarakat kronologinya. Laporan ke KPK itu 2007-2009. Tapi waktu itu tentang rekening gendut kan, rekening bermasalah. Yeah. Nah, KPK pada waktu itu belum bisa karena tidak punya kewenangan menangani money laundering, hanya kepolisian dan kejaksaan. Setelah undang-undang PPATK di amandemen, dimasukkan KPK, baru KPK bisa. Itu tahun berapa ya? Kan 2009-2010 kan kasus rekening bermasalah itu. Yeah. Nah, sehingga kemudian pada waktu itu kepolisian menangani. Waktu itu kan ada istilah teman-teman SM, jangan jeruk makan jeruk, supaya diserahkan KPK. Tapi kemudian di dalam Undang-Undang 30 2002, kalau satu kasus korupsi sudah ditangani satu lembaga penegak hukum, maka lembaga penegak hukum yang lain tidak menanganinya. Cuma perbedaan antara KPK, kepolisian dan kejaksaan, KPK mempunyai kewenangan koordinasi dan supervisi. Ya. Nah, kemudian dari kalangan sana mengkritik KPK, kenapa tidak lakukan koordinasi supervisi? Tidak bisa, karena itu money laundering. KPK tidak punya kewenangan itu, sehingga koordinasi supervisi juga tidak boleh. Kecuali kasus pure korupsi, bukan money laundering. Nah, kemudian 2013, laporan itu masuk lagi dan kemudian dibuat pool bucket. Pool bucket itu pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus ini, kasus BG. Kemudian 2013, dari pool bucket itu ditemukan bahwa ada unsur korupsinya. Ya, maka kemudian dilakukan penyelidikan. 2013 itu juga penyelidikan sampai 2004. Karena itu kenapa saya katakan tidak ada kaitannya dengan Kapolri, tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Karena ini 2013. Nah, sekarang soal timing, benar kata Beto. Kenapa sehari setelah diajukan ke DPR? Ya. Nah, itu saya tegur kritik mereka. Tapi alasan mereka begini, kami sudah mengirimkan surat ke Presiden, minta bertemu untuk menjelaskan soal BG. Sebab ketika penyusunan kabinet, Presiden meminta rekomendasi dari KPK dan PPATK. Dan ada nama BG juga di sana. KPK sudah memberikan tinta merah kepada beberapa orang, termasuk BG. Kenapa tetap diajukan? Ya. Nah, karena itu maka KPK minta bertemu. Dan itu tidak diberikan. Tidak dilihat, atau saya tidak tahu apa mekanisme apakah ada orang di sekitar Jokowi yang kemudian mau mendistorsi keadaannya, wallahualam tidak tahu. Tapi yang penting bahwa akhirnya terjadi begitu, sehingga bahasa saya ingat betul di TV itu, bahasa pimpinan itu ini adalah satu bentuk komunikasi lain dengan Presiden. Oke. Pak Abdullah, tapi ini kita tidak bicara ke kasus BG-nya. Apa yang terjadi? Memang itu awalnya dari sana ya, Pak Abdullah. Ini kan beberapa orang pimpinan KPK sudah menjadi tersangka. Ya. Akan seperti apa KPK? Ya, karena itu kemarin di salah satu TV kemarin saya bilang kalau Presiden Jokowi sudah yakin bahwa penentuan BW itu dengan dua alat bukti yang cukup,
maka kemudian segera terbitkan Kepres. Kepres tentang apa? Pemberhentian sementara Pak BW. Karena undang-undang itu tidak mengatakan berhenti sementara, tapi diberhentikan. Diberhentikan. Bukan mengajukan pengunduran diri ya? Diberhentikan. Ayat berikutnya, pemberhentian dilakukan oleh Presiden. BW menunjukkan kebesaran jiwanya sebagai seorang negarawan, bahwa tanggung jawab moral dia sudah satu tersangka, maka beliau mengajukan surat pengunduran diri kepada pimpinan. Pimpinan tidak punya domain, itu domain Presiden. Tapi karena ini lembaga negara, dalam ilmu tata negara, maka dia harus menyampaikan kepada pimpinan, pimpinan meneruskan kepada Presiden. Itu ilmu tata negara, administrasi negara. Nah, jadi Presiden yang harus. Itu. Kecuali Presiden ragu-ragu, jangan-jangan ini cuma permainan di Mabes Polri atau kriminal atau apalah, sehingga Presiden juga ragu-ragu untuk menerbitkan. Karena itu mungkin beliau bentuk tim 9 apa dan seterusnya. Satu. Kedua, kemudian ada pra peradilan. Ini bukan kasus pertama pra peradilan bagi KPK, udah sering. Sudah sering. Jadi nggak ada persoalan. Zaman Bibi dan Chandra sudah ini sering. Jadi kita hormati saja proses itu. Nah, sehingga dengan demikian maka teman-teman di seberang sana juga menghormati proses yang dilakukan oleh KPK, yaitu memanggil saksi-saksi yang apa semacam atau memanggil BG. Kan sama-sama penegak hukum harus menghormati kan, menghormati. KPK tidak melarang pra peradilan karena ini bukan baru pertama kali. Kemudian Pak AS, kalau ternyata sudah proses penyelidikan, maka apa yang dilaporkan baik oleh Pak Hasto maupun KPK Watch, maka KPK tidak boleh menanganinya, pidananya karena sudah masuk ke lembaga hukum yang lain, tidak boleh menanganinya. Nah, kemudian kalau sudah tersangka, maka kemudian terjadi kekosongan karena tinggal 2 orang. Maka kemudian tidak bisa lagi mengambil keputusan. Sebab kalau 2 orang itu tidak bisa. Tidak bisa lagi. Minimal berapa? Minimal 3. Minimal 3 orang. Oke. Nah, kecuali hanya melaksanakan yang sudah putusan sebelum-sebelumnya. Seperti BG ini otomatis jalan. Dan itu menjadi dilematis sebetulnya untuk KPK saat ini ya. Nah, karena itu maka Presiden harus segera menerbitkan Perpu untuk menunjuk PLT. Mengisi kekosongan ada 10 bulan ini. 10 bulan. Karena Desember 2015 pimpinan edisi ketiga ini selesai masa jabatannya. Pada waktu yang sama Presiden harus menerbitkan Kepres pembentukan pansel untuk memilih pimpinan KPK baru. Dan itu waktu antara 6 sampai 8 bulan proses pemilihan pimpinan baru. Saya ingat waktu itu juga pernah ada pelaksana tugas pengganti. Waktu kasus Pak Bibit Chandra. Bibit Chandra ya, kalau nggak salah Pak siapa? Pak Tumpah Hatorangan yang menggantikan ya. Dan itu maksudnya dengan proses seperti itu Perpu. Dengan Perpu ya. Dan efektif, tidak mempengaruhi sistem di KPK dan tidak terjadi pelemahan KPK di situ, malah bagus. Normal-normal aja. Ya, baik. Kita akan sambung di segmen berikut nanti Mas.